Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi fikih kelas 8, yaitu tentang puasa. Puasa menurut lughah atau etimologi yaitu as-saum, artinya menahan atau mencegah. Al-imsak, apapun yang tertahan ketika itu menurut bahasa berarti puasa. Seorang yang tertahan dalam rumahnya sehingga tidak bisa keluar berarti saum atau al-imsak. Seorang yang tertahan di tempat sesuatu sehingga dia tidak bisa keluar berarti al-imsak. Atau benda apapun ya, dalam perut kita, dalam yang lainnya tertahan sehingga bisa keluar, itu namanya al-imsak. Menurut istilah, puasa adalah al-imsaku an kulli mubtirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan sesuatu dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kira-kira waktu yang dicukupkan atau dibutuhkan untuk itu sekitar 14 jam. Jadi mulai dari tulu'is syamsi, katakanlah waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai waktu maghrib. Maka di waktu itu hal-hal yang membatalkan puasa harus dihindari sehingga seorang itu menjadi sempurna puasanya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puasa ini sudah disyariatkan zaman Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memerintahkan puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas engkau untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu zaman nabi yang lahir itu kewajiban puasa sudah ada. Baik itu Yahudi, Nasrani, umat-umat Nabi Ibrahim dan yang lainnya, semua pada kewajiban puasa. Cuma syariatnya berbeda, model puasanya berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW yang dilaksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan. Entah itu jumlahnya 29 hari ataupun 30 hari dalam bulan itu. Umat-umat yang lain ada yang 40 hari ya, dan yang lainnya. Kita beranjak kepada macam-macam puasa. Ada puasa yang sifatnya wajib, ada yang puasa sifatnya sunnah, ada puasa yang sifatnya haram, ada puasa yang sifatnya makruh. Puasa yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan. Setiap yang mukallaf, yang udah umur baligh, ya, batas umur dia 15 tahun. Bagi laki-laki dia mimpi ataupun tidak, bagi perempuan haid ataupun belum, umur 15 tahun sudah mukallaf, maka sudah ada kewajiban untuk puasa. Apalagi sebelum umur itu dia sudah haid, maka kewajiban sudah datang kepada dirinya. Apalagi selain puasa Ramadan, puasa nazar. Dia bernazar karena mungkin kalau
tahun ini naik kelas, saya niat untuk puasa. Berarti puasanya jadi wajib. Kalau usaha saya beres, saya pengen puasa 2 hari atau 3 hari, puasanya jadi wajib karena di benazah. Ya. Ada lagi puasa yang sifatnya kifarat. Puasa yang memang dia melakukan atau memperbuat sesuatu sehingga kena kifarat. Peleburan artinya kifarat. Ketika dia bersumpah wallahi tallahi billahi, lalu sumpahnya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka dia kifarat untuk puasa 3 hari. Boleh berturut-turut atau tidak. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa yang boleh dijalankan dan boleh juga tidak dikerjakan. Seperti Senin Kamis, tanggal 11, 13, 14, 15, Ayyamul Bid, di bulan-bulan Islam ya, bukan bulan umum sifatnya. Kemarin ya. Puasa Senin Kamis, puasa besoknya ya, Arwiyah, Arafah ya, atau puasa-puasa Rajab dan yang lainnya. Itu puasa sifatnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ada puasa yang sifatnya haram ya, puasa yang di hari itu kalau dia kerjakan haram hukumnya. Di hari Idul Fitri karena orang lagi bergembira, di hari Idul Adha pun begitu, lagi bersenang-senang, lagi gembira. Dan di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah besok. Puasa yang sifatnya makruh ya. Puasa makruh adalah puasa yang dikerjakan pada hari Jumat. Hari Jumat sebetulnya pun itu hari raya orang Islam. Hari Jumat dalam 1 minggu. Orang mengerjakan puasa khusus di hari Jumat itu jadi makruh. Sehingga ijma ulama kalau enggak mau makruh, kerjakannya dari hari Kamis nyambung ke Jumat, atau dikerjakan Jumat nyambung ke Sabtu, untuk tidak ya dikatakan sebagai makruhnya dikerjakan itu karena nyambung dari sebelumnya. Itulah macam-macam puasa. Puasa sunat, puasa wajib, puasa haram, puasa makruh. Kita lanjut kepada syarat. Orang yang berpuasa syaratnya dia mesti agama Islam yang pertama. Mafhumnya kalau orang kafir dia mau ikut-ikutan puasa Ramadan misalnya, boleh-boleh aja, tapi puasanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada syarat. Syaratnya mesti Islam. Yang kedua, dia mesti berakal sehat. Mafhumnya orang gila enggak wajib puasa. Jadi enggak ada syarat tuh orang gila wajib puasa. Syaratnya dia akalnya sehat. Yang ketiga, balik udah dewasa. Mafhumnya anak kecil belum wajib. Pada sekedar tamyiz belum. Boleh puasa, hanya mempelajar. Sifatnya pembelajaran. Andai kan dia puasa, pahalanya untuk orang tuanya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau seorang wanita dia sudah bersih dari cemar, boleh dia melaksanakan puasa. Yang kelima, mampu melaksanakan puasa. Mampu dalam kategori dia itu sehat, ya nggak sakit. Yaitu bukan tua renta, umur lanjut, umur sepuh, yang kalau jadi ingatannya pun sudah kurang dan segala macam. Ya jam 10 pagi udah tahu-tahu minta makan, padahal lagi puasa, berarti dia udah nggak mampu atau fisiknya udah lemah. Yang keenam, dia menatap. Artinya mukim itu dia tidak lagi musafir. Bab musafir itu nggak ada kewajiban puasa. Itu syarat wajib. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sahnya pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang ketiga bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi sah orang itu berpuasa. Ente Islam, sah puasa. Ente udah balik, sah puasa. Ente suci dari haid dan nifas, sah puasa.
ente bukan mengerjakan di hari-hari yang diharamkan Allah. Lanjut dikit lagi sampai rukun dan puasa. Rukun puasa pertama niat. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Ya, jadi nggak banyak. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat. Kapan itu niatnya? Di malam hari. Mulai setelah azan maghrib sampai sebelum azan subuh itu niat boleh dilakukan. Kenapa puasa berbeda niatnya dengan ibadah yang lain? Kalau ibadah yang lain niatnya itu muqtarinan bi fi'li, harus sesuai dengan perbuatan yang pertama. Misalnya sholat Allah pas takbiratul ihram, muqtarinan bi fi'li, sesuai dengan perbuatannya, barengan dengan perbuatan. Puasa itu ulama ya, membolehkan beristimewa itu niat yang penting ditabyid, diinepin waktu malam. Nggak harus sesuai waktu fajar. Kenapa? Orang kesulitan untuk menyesuaikan waktu fajar habis. Maka boleh selama dia masih malam itu boleh untuk niat puasa Ramadan. Rukun yang kedua, dia harus menahan, menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu cuma 2. Ya. Mungkin ini aja dulu materi yang saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya akan kita bahas masih tentang materi-materi puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.